Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Fitria dengan NIM 2304-586. Perkenalkan, nama saya Afsya Ulian dengan NIM 2304-11-560. Perkenalkan, nama saya Dena Agustina dengan NIM 2304-11-50. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi dengan judul Tinjauan Umum Fikih Hadonah. A. Pengertian dan ruang lingkup fikih hadonah. Fikih hadonah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan hadonah. Fikih secara bahasa berarti pemahaman mendalam, khususnya terhadap sesuatu yang samar. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum syariat dari dalil-dalilnya yang rinci melalui proses istidlal. Fikih bersifat fleksibel, parsial, dan dipengaruhi oleh ijtihad manusia, sehingga berbeda dengan Al-Quran yang bersifat mutlak dan universal. Hadlonah secara bahasa berarti pelukan atau perlindungan. Secara istilah, hadonah adalah pemeliharaan, penjagaan, dan pendidikan anak yang belum tamyiz atau anak yang belum mampu membedakan baik dan buruk. Hadlonah mencakup perlindungan dan hal-hal yang membahayakannya, serta pemberian pendidikan jasmani, rohani, dan akal. Dengan demikian, fikih hadonah adalah cabang ilmu fikih yang membahas hukum-hukum tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak atau orang yang membutuhkan perlindungan hingga mereka mencapai usia tamyiz atau dewasa. B. Ruang lingkup fikih hadiyana. Ruang lingkup fikih hadiyana pada dasarnya membicarakan tentang pengasuh anak, terutama pasca perceraian kedua orang tua. Anak yang belum balik atau belum tasmis memiliki hak asuh yang ditampa oleh syariah. Dalam praktiknya fikih ada yang mencukup. 1. Penentuan hak asuh antara ayah atau ibu setelah perceraian. 2. Menjelaskan hak-hak anak yang tetap harus dipenuhi meskipun hanya diasuh oleh salah satu orang tua. 3. Upaya menjaga anak dari segala bahaya serta mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar siap hidup mandiri. Menurut ulama, pada usia di bawah 7 tahun adalah lebih berhak diasuh ibunya karena dianggap lebih penuh kasih sayang, sabar, dan telentang. Setelah usia 7 tahun, anak boleh memiliki ikut tinggal bersama ayah atau ibu. Hak-hak anak dalam hadiyana. Anak tetap memiliki hak penuh dari kedua orang tua. Meskipun orang tua bercerai, hak di antara lain 1. Hak mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. 2. Hak atas nasab yang jelas kepada ayahnya. 3. Hak hidup tanpa tubuh dengan baik. 4. Hak perlindungan fisik, emosional, dan psikologis. 5. Hak mendapatkan perilaku adil tanpa diskriminasi. 6. Hak atas pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok, kesehatan, dan perawatan. Dalam UU nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara anak. Berdasarkan kepentingan terbaik anak, ayah wajib menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan, namun jika tidak mampu, ibu dapat menanggungnya. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 1956 dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak diasuh oleh ibunya. Jika ibunya meninggal, hak asuh berpindah secara berurutan kepada kerabat perempuan dari garis ibu, lalu ayah, kemudian keluarga dekat. Materi selanjutnya yaitu bagian D. Para pihak yang terlibat dalam hadlana. Pihak yang terlibat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pihak inti, yaitu ayah, ibu, dan anak. Dengan pihak kedua yaitu pihak peralihan, yaitu pihak lain yang mengambil alih hak asuh bila ibu atau ayah tidak mampu, seperti nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan atau kerabat perempuannya. Hak asuh ibu pada umumnya lebih diutamakan sebelum anak mencapai usia 7 tahun. Namun, bila ibu menikah lagi atau meninggal dunia atau tidak mampu, maka hak asuh berpindah kepada pihak peralihan. Selain keluarga, pemerintah juga memiliki peran dalam hadlana melalui aturan hukum seperti UUD
perkawinan, UUD Perlindungan Anak, beserta kompilasi hukum Islam yang bertujuan menjaga hak-hak anak. Kedudukan anak dalam hukum. Dalam hukum positif di Indonesia, anak-anak memiliki sistem peradilan khusus karena dianggap belum matang secara psikis. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama, anak pelaku tidak pidana. Kedua, anak korban tidak pidana. Ketiga, anak saksi tidak pidana. Fikih Hadlana menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak tetap diberikan, baik anak tersebut pelaku, korban, maupun saksi. Perlindungan ini berlaku sampai anak dewasa. Selanjutnya bagian F, Hikmah Hadlana. Hikmah Hadlana memiliki hikmah besar, terutama untuk melindungi masa depan anak setelah keluarganya yang tidak lagi utuh akibat penceraian. Islam menegakkan agar anak tetap terjamin kehidupannya, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun kasih sayang. Keluarga adalah lingkungan pertama bagi perkembangan anak. Penceraian atau keluarga yang tidak harmonis atau broken home dapat memicu kenakalan anak, baik karena faktor internal atau usia, cerdas, kedudukan dalam keluarga, maupun eksternal dari pergaulan, sekolah, medis, masa. Dengan adanya aturan Hadlana, anak tetap mendapatkan perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan, sehingga tumbuh menjadi pribadi yang sehat jasmani, rohani, dan mental. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.